Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi di channel Fufu Mart. Kita lanjutin yuk bahasan tentang kontrasepsi alami menggunakan metode kalender atau mengatur dengan cara menghitung dari masa subur kita. Nah, kunci dari KB kalender ini yang pertama adalah kita perlu tahu masa subur kita kapan. Secara otomatis kita perlu mengetahui jadwal haid kita. Jadi KB kalender ini dianjurkan untuk teman-teman yang punya jadwal haid teratur. Nah, sebelum teman-teman tahu apakah jadwal haid aku teratur atau enggak, Bunda Mi akan mengajarkan teman-teman semua gimana caranya menghitung siklus haid. Nah, jadi siklus haid itu dihitungnya seperti apa? Jadi banyak banget yang masih keliru untuk menghitung siklus haid. Jadi seringkali menghitungnya itu dari cuman sekedar kayak haid. Kalau ditanya siklus haidnya berapa, aku 7 hari sih setiap bulan, aku 6 hari setiap bulan. Nah, itu bukan siklus haid, tapi itu lama haid setiap bulan. Nah, kalau siklus haid itu apa? Siklus haid itu adalah dihitungnya, nah ini siklus haid. Siklus haid itu dihitungnya dari hari pertama haid, hari pertama. Nah, hari pertama haid. Nah, sampai ke hari pertama haid berikutnya. Nah, hari pertama haid berikutnya. Ya, jadi HPH hari pertama haid sekarang bulan ini ke hari pertama haid berikutnya. Nah, jadi untuk menentukan apakah siklus haid teratur atau enggak, teman-teman perlu banget untuk setidaknya punya siklus haid selama 6 bulan terakhir gitu. Jadi baiknya, nah biar nggak pusing itu yang perlu teman-teman catat hanya hari pertama haid aja. Jadi cukup hari pertama haid tanggalnya berapa, teman-teman buletin di kalender atau simpen di notes di handphone kayak gitu. Nah, aplikasi, kalau pakai aplikasi itu seringkali boleh jadi tidak akurat karena gimana pun juga kan banyak faktor banget yang bisa mempengaruhi metabolisme dari tubuh kita ya. Makanya cara yang paling ampuh gitu, yang lebih akurat, cara yang lebih akurat adalah dengan mencatat hari pertama haid setiap bulannya. Hari pertamanya aja, tanggalnya berapa. Misalkan kemarin saya haid tanggal 10. Nah, kemarin Bunda Mi haid tanggal 10 Mei. Nah, misalkan. Lalu Bunda Mi dapat haid lagi yaitu tanggal 9 Juni misalkan ya. Berapa? Tanggal 9 Juni. Nah, 9 Juni. Nah, berarti Bunda Mi siklus haidnya itu udah 30 hari. Ya, 30 hari. Di rentang bulan ini. 30 hari kayak gitu. Nah, lalu nanti di bulan berikutnya, misalkan di bulan berikutnya ternyata siklus haidnya itu nggak 30 hari tapi jadi 31 misalkan. Nah, ini bulan pertama 30, bulan kedua 31, lalu bulan ketiga bulan selanjutnya misalkan 32, misalkan bulan selanjutnya 29, lalu bulan selanjutnya 28, bulan selanjutnya 30 misalkan ya. Nah, ini 24. Nah, ini udah punya 6 nih. Nah, 6 bulan. Ini dirata-ratakan. Nah, ini dirata-ratakan dibagi 6. Nah, dirata-ratakan berarti kurang lebih, berarti siklusnya kurang lebih 30 hari kayak gitu, 30 hari dirata-ratakan seperti ini. Ini kita tahu berarti rata-rata siklus haid kita adalah 30 hari. Berapa? Rata-rata siklus haid kita berarti 30 hari. Kayak gini ya, berarti di sini. Ya, kita contoh dulu ya. Lalu setelah kita tahu nih siklus haid kita tuh berarti 30 hari. Nah, teman-teman, metode kalender ini berarti kita menghitung masa subur. Nah, jadi setelah kita tahu cara menghitung siklus haid kita perlu tahu bagaimana kita tahu masa subur. Dan rumusnya itu sebenarnya selalu sama. Jadi selalu sama. Masa subur itu selalu 14 hari sebelum mens berikutnya. Nah, masa subur itu selalu 14 hari
14 hari teman-teman sebelum mens berikutnya. Jadi misalkan nih Bu Nami udah jelas nih tanggal 3 ini siklusnya 30 hari. 30 hari. Coba berarti dari sini kita buka dulu ya. Nah, tadi Bu Nami haid 10 Mei. Lalu haid lagi 9 Juni kan. Nah, berarti siklusnya berapa? Siklus yaitu 30 hari. Nah, masa suburnya kapan? Masa subur. Nah, masa subur tadi yang 14 hari sebelum mens berikutnya itu adalah ovulasi. Apa? Ovulasi. Ovulasi itu apa? Ovulasi itu adalah proses keluarnya sel telur. Ya, proses keluarnya sel telur ini itu sebenarnya hanya 1 hari. Jadi si sel telur itu hidupnya cuman maksimal banget di 24 jam, 12 sampai 24 jam. Inilah masa ovulasi yang tadi 14 hari sebelum 14 hari before sebelum mens berikutnya, sebelum HB hari pertama haid berikutnya, kayak gitu yang tadi. Nah, si ovulasi ini 14 hari sebelum mens berikutnya, itu berarti cuma 1 hari kan. Nah, kita tentukan tanggalnya. Kita cobain ya, tentukan tanggalnya. Jadi kita tentukan tanggal ovulasinya. Kalau misalkan kita udah tahu nih Bu Nami itu bakalan mens lagi tanggal 9 Juni. Berarti kita bisa menentukan yang namanya tanggal dari ovulasi. Tanggal ovulasi itu berarti 14 hari sebelum 9 Juni. 14 hari sebelum 9 Juni berarti tanggal berapa? Nah, berarti tanggalnya tanggal 26. Tanggal 26 itu perkiraan Bu Nami ovulasi. 26 Mei ya. Itu berarti perkiraan Bu Nami ovulasi atau masa suburnya, atau cuma 1 hari, yaitu dimana sel telur keluar. Nah, sel telur keluar ini berarti siap dibuahi. Jadi kalau misalkan berhubungan di tanggal ini, insya Allah akan langsung hamil kayak gitu. Jadi kalau misalkan berhubungan di tanggal ini, insya Allah akan langsung hamil. Jadi kalau misalkan mau menunda dulu, menunda kehamilan, berarti disarankan untuk tidak berhubungan intim bersama suami di tanggal 26 Mei ini. Nah, karena seringkali yaitu tadi ada maju mundur kayak gitu, makanya masa subur itu dibuat rentang. Dibuat apa? Rentang masa subur. Apa? Rentang masa subur. Rentang masa subur itu dibuat 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah dari tanggal ovulasi yang kita perkirakan. Jadi 3 hari sebelum 26 Mei itu 23 Mei. Nah, 24 berarti. Nah, 25. Nah, 26, ini 27, 28, 29 kayak gitu ya. Jadi 23, 24, 25, 27, 28, 29. Nah, berarti disarankan untuk tidak berhubungan dalam rentang masa subur ini di tanggal 23 sampai tanggal 29. Nah, jadi istilahnya wayahna selama 1 minggu ini untuk tidak berhubungan dulu, karena kemungkinan besar bisa terjadi kehamilan di tanggal ini. Jadi salah satu bentuk ikhtiarnya adalah berarti di 1 minggu ini tidak berhubungan. Kalaupun mau berhubungan seperti bahasan kita di minggu sebelumnya, yaitu pakai metode azal. Jadi boleh berhubungan intim tapi mengeluarkannya di luar, seperti itu. Jadi ini adalah metode kalender. Intinya teman-teman perlu bisa menghitung masa subur. Nah, kalau misalkan teteh gimana dong? Aku tuh haidnya tuh nggak teratur banget, misalkan nggak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan bisa ada rata-ratanya nih 27, 28, 29 misalkan ya kayak gitu. Itu benar-benar nggak teratur banget. Nah, kalau misalkan merasa nggak teratur, balik lagi ke yang tadi, beneran nggak teratur ataukah memang belum bisa menghitung siklus haid yang benar? Karena seringkali banyak muslimah yang menganggap teratur itu harus tanggalnya sama, misalkan sekarang tanggal 5, besoknya tanggal 5 lagi. Kalau misalkan nggak tanggal 5 jadi mundur. Nah, bukan seperti itu. Jadi siklus itu setiap orang memang berbeda-beda, tapi hitungannya kalau yang teratur itu biasanya deketan-deketan kayak tadi, cuman beda 1 hari 2 hari. Jadi patokannya bukan di tanggal ya. Makanya balik lagi ke tadi, gimana
kita bisa menghitung siklus haid. Jadi patokannya bukan ke tanggal, tapi di siklus haid, di hitungan siklus haid. Jadi kalau misalkan ngerasa nggak teratur, coba cek lagi. Nah, ingat lagi tadi ya, bisa putar ulang lagi videonya kalau masih bingung tentang gimana caranya menghitung siklus haid. Kayak gitu. Lalu setelah itu yang kedua, kalau misalkan bener-bener nggak teratur banget, ada 3 hal yang bisa teman-teman ubah. Nah, ada 3 hal yang bisa teman-teman ubah. Jadi sebenarnya siklus hormonal kita itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yang pertama adalah faktor nutrisi. Nah, insya Allah kalau misalkan kita memperbaiki nutrisi kita jadi jauh lebih sehat, kemudian asupan sayur, buah, vitamin, mineralnya itu seimbang gitu ya, dan fitoestrogen alamnya seperti kayak di tempe, kemudian di beberapa bahan makanan lain itu seimbang gitu, insya Allah akan membantu siklus haid menjadi lebih teratur kayak gitu. Itu yang pertama adalah nutrisi. Yang kedua adalah kita memperbaiki yaitu namanya pola istirahat. Ya, pola tidur. Nah, yang suka begadang atau misalkan yang benar-benar istirahatnya yang suka begadang, yang suka tidurnya malam-malam kayak gitu. Nah, ini coba dulu diubah pola tidurnya, insya Allah nanti akan bisa mempengaruhi pada teraturnya siklus haid. Nah, yang ketiga adalah manajemen stres. Jadi kalau bisa, kalau misalkan gini, pernah nggak teman-teman pas misalkan kalau dulu saya pernah nih pas lagi tugas akhir ya, bikin skripsi, itu sampai 3 bulan saya nggak haid gitu. Karena itu tadi sedang stres. Nah, makanya kalau misalkan pengen haidnya lebih teratur, nah coba ditenangkan pikirannya, kemudian kita coba gimana caranya supaya tidak terlalu stres seperti itu. Jadi 3 faktor ini yang bisa mempengaruhi teratur atau tidaknya siklus haid. Nah, semoga penjelasan mengenai KB kalender ini bisa teman-teman praktekkan dan bermanfaat, dan juga utamanya jadi membuat teman-teman bisa menghitung siklus haid masing-masing, menghitung masa subur masing-masing, sehingga bisa berhasil untuk kontrasepsi secara alami dengan metode kalender. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda masa subur yang lain gitu ya, selain dengan cara hitungan ini? Bu Nami akan jelaskan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa diaplikasikan untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.